Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmati wa jami'i sakhati. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat lan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini badal maghrib kita kembali akan mengkaji bahasan kaitannya dengan pembahasan zikir, yaitu zikir yang diambil dari kitab Al-Azkar, dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kali ini kita akan lihat pembahasan bahwasanya zikir dikatakan dalam hadis lebih utama dari infak dengan emas dan perak, lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Apa maksud dari pembahasan ini? Yaitu nanti kita akan lihat dari hadis 1441 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan nanti akan terungkap makna-maknanya nanti dalam faedah hadis. Monggo dibaca. Zikir lebih utama dari infak dengan emas dan perak. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal fiddati wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qal dzikrullahi ta'ala. Rawahu Tirmizi. Qala al-Hakimu Abu Abdullah isnaduhu sahihun. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kuberitahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci menurut Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya? Para sahabat berkata, tentu mau. Beliau menjawab, zikir mengingat Allah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan sanad hadis ini sahih. Kita lihat dari Abu Darda, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang paling baik untuk kalian, wa askaha, yang paling suci, inda malikikum, yaitu di sisi Rabb kalian. Malik di sini maksudnya adalah sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang tingkatan atau derajatnya paling tinggi. Wa khairul lakum min infaqiz dzahab wal fiddah, dan yang lebih baik daripada berinfak, bersedekah dengan emas dan perak. Wa khairin lakum min antalqau aduwakum, dan itu lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, lantas kalian memukul lehernya atau menebas lehernya, wa yadribu a'naqakum, lantas mereka juga membalas kalian. Qalu bala.
Baik, kami ingin mengetahuinya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amalan yang paling baik itu dari hal-hal yang disebutkan tadi adalah zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksudkan dengan zikir pada Allah di sini? Nanti kita lihat di dalam faedah hadis. Kita lihat nomor 1. Faedah hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir dan itu bisa menyamai berjihad di jalan Allah dan menafkahi harta pada jalan Allah. Nah, kita lihat zikir punya keutamaan bisa menyamai jihad, yaitu bisa menyamai jihad di jalan Allah. Karena tadi disebutkan sampai kalian itu memenggal leher musuh dan mereka juga membalas kalian. Berarti ini membicarakan tentang jihad. Juga lebih baik zikir ini dari menafkahi harta pada jalan Allah. Lebih baik daripada menafkahkan harta pada jalan Allah. Dan di sini maksudnya masih umum di sini. Kita masih tanda tanya, apakah ini zikir cuma biasa-biasa saja bisa mengalahkan amalan tadi? Nah, makin jelas nantinya lihat lagi pada poin 2, 3 dan 4. Nomor 2. Yang kedua, seluruh amal bertujuan untuk mengingat Allah, zikrullah. Tujuan pastilah lebih mulia daripada wasilah atau perantara. Nah, tujuan pastilah lebih mulia daripada wasilah. Seluruh amal bertujuan untuk zikrullah. Berarti di sini bukan hanya zikir secara sederhana. Namun di sini yang dimaksudkan seluruh amal. Pokoknya amal ini yang membuat kita itu mengingat Allah, maka nanti akan lebih mulia daripada amalan yang lainnya. Nanti akan jelaskan lagi pada poin yang lainnya. Kemudian ada pelajaran lagi di sini. Tujuan pastilah lebih mulia daripada wasilah. Maksudnya ada sesuatu itu yang jadi tujuan, ada sesuatu itu yang jadi perantara. Tujuan ini yang lebih mulia daripada cuma sekedar perantara saja. Artinya ada amalan-amalan yang jadi perantara, itu tidak semulia amalan yang jadi tujuan. Namun kadang kita melakukan amalan yang perantara ini dulu, baru nanti kita melakukan tujuan. Contoh, kita berjalan dari rumah menuju masjid. Tujuannya adalah sholat berjamaah di masjid. Berjalan kakinya sudah dinilai pahala. Berjalan kakinya sudah dinilai pahala karena ini perantara. Namun bagaimana besarnya pahala? Apakah jalan kaki ini sama pahalanya dengan sholat berjamaah di masjid atau lebih besar pahalanya? Tentu yang jadi tujuan yaitu berjamaah di masjid lebih besar, lebih mulia daripada jalannya tadi menuju masjid. Dan nantinya masalah hukum ini secara umum, ini kalau tadi pembahasan pahalanya, masalah hukum para ulama itu mengatakan dalam kaidah tentang masalah perantara tadi, al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum perantara itu sama dengan hukum tujuan. Hukum perantara itu sama dengan hukum tujuan. Di antara pembahasannya tadi sudah disinggung. Juga ditambahkan lagi dengan pembahasan yang lainnya yang begitu banyak. Contoh misalnya dalam masalah muamalah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, walaupun hadisnya secara sanad itu adalah hadis yang dhaif. Yaitu disebutkan tidak boleh seseorang yang menanam anggur, dia tahan-tahan anggurnya, kemudian dia ingin meniatkan anggur ini jadi khamar. Anggur bisa jadi khamar atau tidak? Bisa. Maka menanam anggur, ya, kalau tujuannya untuk jadikan khamar, maka menanamnya ini adalah perantara. Khamarnya tadi ini adalah tujuan. Tadi kaidahnya berbunyi bagaimana? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Kalau tadi khamar, hukumnya apa? Haram. Maka berarti menanam anggur untuk dijadikan khamar, hukumnya apa? Haram pula. Maka hukum perantara sama seperti hukum tujuan. Kita tahu dulu hukum tujuannya, maka hukum perantaranya itu sama. Sama juga ada yang tidak minum khamar, namun dia jadi sebab khamar ini ada. Dia buka warung, buka toko yang di situ jual khamar, yang di situ jual miras, yang di situ jual minuman keras.
dia cuma jualkan saja. Apa hukum jual khamar di sini? Yang minum tadi khamarnya haram. Berarti yang jadi sebab di sini perantara, berarti dihukumi juga sama, dihukumi haram pula. Maka hukum menjual khamar walaupun yang menjualnya tidak meminumnya tetap dihukumi haram pula. Contoh lagi, rokok. Bermasalah atau tidak rokok? Bermasalah atau tidak? Rokok menyehatkan atau tidak? Bikin jantung tambah sehat enggak? Paru-paru bersih? Enggak. Berarti sepakat hukumnya apa? Hah? Apa tulisan di rokok, mas-mas? Rokok membunuhmu. Berarti sudah selesai ya? Berarti sudah selesai. Hukumnya apa berarti? Haram. Antum yang bilang sendiri tadi ya. Baik. Sekarang perantara menuju rokok itu ada. Asalnya rokok dari tanaman apa? Tembakau. Sekarang kalau ada yang nanam tembakau, ada nggak yang cuma jadikan tembakau ini untuk sayur saja? Ada atau tidak? Hah? Rugi. Untuk apa saya jadikan sayur? Saya jual, ya, itu keuntungannya lebih besar. Dia jual ke pabrik rokok, maka ini keuntungannya lebih besar. Berarti kalau orang nanam tembakau tadi perantara, ya kan? Perantara untuk terwujudnya rokok. Berarti kalau rokok tadi bermasalah, ya, tadi disimpulkan seperti itu, maka hukumnya sama juga untuk perantaranya tadi. Berarti hukum nanam tembakau apa? Kalau untuk dijadikan rokok apa hukumnya? Haram. Sama. Berarti kerja di pabrik rokok bagaimana? Haram atau tidak? Haram. Kalau dihukumi rokok haram, maka kerja di pabrik rokok juga haram. Paham ya? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Sedangkan yang tadi dibahas di sini ini masalah pahalanya. Tetap yang tujuan itu lebih mulia daripada yang jadi perantaranya. Namun ingat, pembahasan hukum tadi tidak berlaku nantinya kalau perantaranya sudah bermasalah. Contoh, nikah lewat pacaran dulu. Nikah hukumnya apa? Halal atau tidak? Halal. Pacaran. Oh, ini nggak bisa pakai hukum tujuan. Rusak nanti hukumnya. Ya, dia pakai itu lagi di sini. Al-wasail ahkamul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Saya nggak ada cara lain Ustadz kecuali lewat pacaran saja. Maka sekarang pacaran jadi halal. Benar atau tidak di sini? Oh, pacarannya sudah bermasalah. Maksud-maksud di dalamnya sudah bermasalah. Gimana mau dikatakan hukum perantara sama dengan hukum tujuan? Tadi yang kita bahas, ini tujuannya ada dulu, baru nanti perantaranya kita hukumi. Kalau ini perantaranya sudah bermasalah, ya sudah ada maksud-maksud di dalamnya, maka nggak mungkin kita bahas tentang perantara ini jadi halal, padahal sudah ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Ya, jadi tidak berlaku seperti itu. Ini cuma berlaku ketika kita bahas tujuannya tahu, maka segala perantara menuju tujuan tadi juga dihukumi sama. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, tidak seluruh amal dibalas pahalanya dilihat dari kerja keras. Bisa jadi Allah membalas amalan yang sedikit dengan pahala yang besar. Bisa jadi ada amalan yang sedikit dibalas dengan pahala yang besar. Bisa jadi ada amalan yang sedikit dibalas dengan pahala yang besar. Contoh, Nabi SAW pernah menyebutkan sedekah. Beliau itu menyebutkan awalnya ada yang bersedekah sedikit saja, bukan sebesar gunung, dia itu bersedekah cuma sebesar biji kurma, namun sedekahnya ini dari sedekah yang halal. Maka Nabi SAW itu katakan kalau sedekahnya dari sedekah yang halal, maka yang sedikit tadi diperbesar sampai sebesar unta, sampai sebesar gunung. Menunjukkan bahwasanya ada awalnya itu dari sesuatu yang sedikit, ini dapat berlipat-lipat menjadi sesuatu yang banyak. Berarti al-amalul yasir
wal ajrul kabir. Ada amalan yang sedikit namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama yang membuat pembahasan kitab seperti judul tadi, amalan yang ringan, amalan yang sedikit namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada amalan yang sifatnya seperti itu. Ini amalannya banyak sekali, ada yang kaitannya dengan zikir, ada yang kaitannya dengan ibadah sholat, ada yang kaitannya dengan tempat, beribadah di suatu tempat, ada kaitannya dengan muamalah, ada yang kaitannya dengan keseharian dalam bentuk akhlak. Ya, ini macam-macam amalannya. Ada yang ringan amalannya, namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, zikir yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah zikir yang sempurna dengan lisan, memikirkan dengan hati dan menghadirkan keagungan Allah. Nah, kesimpulannya pada poin keempat ini, zikir yang dimaksud yang bisa mengalahkan jihad, yang bisa mengalahkan infak, yang bisa mengalahkan amalan yang lainnya adalah zikir yang sempurna. Sempurnanya apa? Lisannya berzikir, ditambahkan lagi hatinya juga turut berzikir. Dia juga memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia juga memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya zikirnya bukan zikir yang biasa, bukan hanya sekedar sebut tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak cukup sampai situ saja. Namun dia ucapkan itu dalam lisan, hatinya juga dia merenungkannya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala juga ada hadir ketika dia itu berzikir. Berarti kalau cuma di lisan saja tidak bisa membuat amalan zikir tersebut pahalanya besar. Tidak bisa sampai mengalahkan infak dengan emas dan perak tadi. Ini bisa ada kalau memang zikirnya itu benar-benar sempurna, yaitu dengan lisan dan hatinya tadi. Nah, berarti di sini ada pelajaran penting, Bapak Ibu para jamaah sekalian. Kalau kita baca zikir apapun di sini, berusaha selain di lisan itu dibaca, maka berusaha juga untuk dipahami maknanya. Bacaan zikir sederhana-sederhana itu berusaha untuk dipahami maknanya. Renungkan apa yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah. Pernah kita sudah lewat dengan bahasan ini. Apa yang dimaksudkan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Ini kita rutin, jadi rutinitas ba'da sholat. Itu direnungkan maknanya. Dan kalau bisa gali-gali lagi faedah-faedah yang ada dari zikir tadi. Nabi SAW kadang menyebutkan satu zikir, beliau menyebutkan faedahnya. Oh, ini faedahnya ini. Oh, ini waktunya kapan dibaca. Oh, ini jumlah bilangannya itu berapa. Maka menunjukkan bahwasanya lebih bagus kita pelajari lagi lebih dalam zikir-zikir yang ada. Makanya untuk zikir pagi petang dan yang lainnya, para ulama itu punya buku syarah. Ada buku Hisnul Muslim yang itu jadi buku panduan zikir saat ini yang paling bagus, dan itu punya syarah atau buku penjelasannya. Nah, itu bisa dikaji lebih jauh, sudah ada terjemahannya. Bisa dikaji masing-masing bacaan, ada zikir sebelum tidur, ada zikir pagi petang. Makna yang terkandung di dalamnya itu seperti apa. Jadi kesimpulannya kita balik ke pembahasan tadi. Memang benar zikir itu bisa lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Dengan catatan zikirnya adalah zikir yang sempurna, bukan zikir biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.